Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Yuminus Gunarta. Saat ini saya sedang mengajar di SMA Swasta Katolik Santo Markus Noteng. Saat ini pula saya sedang mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan best practice berdasarkan pengalaman praktik lapangan yang sudah saya lakukan. Dalam kegiatan pembelajaran, tentunya kita pasti menemukan adanya masalah belajar yang dialami oleh siswa. Salah satu masalah belajar yang sudah saya identifikasi yaitu terkait dengan rendahnya motivasi belajar siswa. Rendahnya motivasi belajar siswa tersebut dalam pembelajaran bisa kita lihat di dalam diri siswa, di mana banyak siswa yang ngantuk, lamun, tidak aktif dan tidak menyampaikan pendapat. Berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara, saya menemukan penyebab rendahnya motivasi belajar siswa. Penyebab rendahnya motivasi belajar siswa itu dipengaruhi oleh guru terlalu mendominasi kegiatan pembelajaran. Yang kedua, guru tidak menggunakan media pembelajaran. Yang ketiga, guru tidak menggunakan model pembelajaran dan juga metode pembelajaran yang tepat. Untuk mengatasi masalah demikian, saya mencoba untuk melakukan berubah kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran tersebut lebih berpusat pada siswa. Model pembelajaran yang saya gunakan untuk mewujudkan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa yaitu to stay to stray. Selain itu, saya juga menggunakan media pembelajaran yang interaktif, serta saya menggunakan metode yang memacu siswa untuk termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. Adapun dampak dari penerapan alternatif solusi yang sudah saya tentukan, di mana dalam kegiatan pembelajaran saya melihat siswa yang ada di kelas sudah mulai termotivasi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Hal itu bisa kita lihat di mana banyak siswa yang terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, banyak siswa yang menyampaikan pendapat, tidak mengantuk, dan juga tidak melamun. Hal tersebut bisa kita lihat dalam video yang saya tayangkan berikut ini. Interaksi sosial adalah hubungan antara individu dan individu, individu dan kelompok, maupun antar kelompok, di mana mereka saling mengerti antara satu dengan lain. Interaksi sosial adalah hubungan dua balik berupa aksi saling mengerti antar individu dengan kelompok dan antar kelompok. Ini ya. Interaksi adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mengikuti adanya pengenalan. Interaksi yang terjadi ketika orang melihat pengaruh dari diri dan hasil banyak orang yang meniru gaya berpakaian orang-orang. Misalnya seorang anak sekolah menonton film perang, hingga pengaruhnya dalam pergaulannya sehari-hari dia ingin meniru
yaitu dapat mendorong seseorang untuk mematuhi norma dan nilai yang berlaku pada masyarakat. Namun imitasi tidak hanya dilakukan dengan cara meniru tingkah laku, imitasi juga seorang anak yang meniru perlakuan bapaknya dengan cara menyikat gigi yang baik dan benar. Dan pada gambar tersebut terbukti juga bahwa tindakan meniru orang lain membuat tingkah laku dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Dan gambar yang kedua termasuk dalam identifikasi karena terbukti bahwa seorang penggemar yang mengidolakan sosok seorang sangkar dengan menyamakan dirinya dengan seorang sangkar melalui cara berpakaian dan rambut. Yang ketiga, gambar tiga termasuk dalam. Dan untuk gambar yang keempat, dari gambar keempat termasuk dalam simpati, karena pada gambar tersebut terlihat bahwa sekelompok orang yang memberikan sumbangan atau donasi kepada suatu masyarakat yang kurang mampu. Jadi ini diangkat dari pengertian simpati sendiri, yaitu kondisi ketertarikan seseorang terhadap orang lain. Lalu pada gambar yang kelima, jadi termasuk dalam empati, karena terlihat pada gambar bahwa seorang anak yang memberikan simpati yang berlebihan kepada temannya sehingga mempengaruhi jiwanya. Jadi contohnya anak perempuan itu menangis dan merasa sedih, dan teman yang menemani ikut merasa sedih dan merasa sehingga diberikan donasi atau sumbangan kepada orang-orang yang kurang berfungsi. Dan kemudian pada gambar keempat tersebut adalah untuk gambar ini terdapat dua orang anak yang sedang menangis, dan tetapi hanya seseorang yang terlihat. Dalam hal ini dapat kami seorang anak yang tidak terlihat juga ikut merasakan apa yang mengalami simpati yang perlihat, di mana ia juga ikut menangis ketika temannya sedang terluka. Dan oleh karena itu fisiknya atau kondisi fisiknya dan jiwanya dan perasaan yang dirasakan oleh teman-teman. Hal yang dapat menimbulkan dampak yang kelima ini tadi disebabkan faktor tipe empati dari sekian. Coba
ini saya kurang mengerti dari pribadi saya. Maka dengan itu saya mohon Anda untuk menjelaskan identifikasi secara sengaja itu seperti apa dan tidak sengaja itu seperti apa.